Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifdah Buya Harmaidah dengan NIM 2410911222018 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana tahun 2024. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi surface anatomi atau anatomi permukaan, yang merupakan materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Abdullah Oski Liandri Mkes pada pertemuan terakhir. Anatomi permukaan sendiri adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia berdasarkan bentuknya, letaknya, dan hubungan-hubungannya antara struktur di permukaan tubuh dengan struktur internal yang ada di bawahnya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai rambut. Rambut ini adalah struktur yang tumbuh dari folikel rambut yang berada di dalam lapisan dermis kulit. Rambut terdiri dari protein yang disebut keratin. Fungsi keratin ini memberikan kekuatan dan elastisitas pada rambut. Nah, di manusia, rambut ini bisa ditemukan di beberapa bagian tubuh, seperti bagian kepala, wajah, meliputi alis dan kumis, ketiak, dan juga kemaluan. Pertama-tama, rambut pada kepala. Fungsinya untuk melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari. Dia ini akan bertindak sebagai penghalang fisik yang membantu mengurangi resiko kulit kepala terbakar atau rusak akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Rambut ini juga dapat membantu mencegah agar keringat, kotoran, dan air itu tidak mengalir langsung ke mata. Sama halnya dengan rambut di bagian wajah, yaitu alis dan apabila pada laki-laki ada kumis. Nah, alis sendiri terbentuk melengkung itu agar air atau keringat tidak langsung mengalir ke daerah mata, melainkan ke bagian di samping-sampingnya. Selanjutnya itu rambut di bagian ketiak. Seperti kita tahu bahwa lapisan kulit pada daerah ketiak ini merupakan lapisan kulit yang tipis dibandingkan lapisan kulit lainnya. Sehingga rambut di ketiak ini berfungsi untuk membantu melindungi kulit dari iritasi akibat gesekan. Seperti gesekan ketika aktivitas fisik, berjalan, berlari, maupun saat gerakan-gerakan lengan lainnya. Lalu ada rambut pada kemaluan. Fungsinya kurang lebih dengan rambut di daerah lainnya, proteksi. Ya, seperti fungsi untuk melindungi kulit kemaluan ketika terjadi pergesekan, seperti kegiatan berlari, berjalan, atau ketika berhubungan seksual. Dan juga menjadi penghalang pertama untuk debu, bakteri, atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi pada kemaluan. Nah, mari kita intip struktur dari kulit dan juga rambut ini. Kita bisa lihat kalau di bagian kulit di bawah rambut itu ada bagian yang bernama sebaceous gland. Nah, sebaceous gland ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut dengan cara menghasilkan sebum atau minyak alami yang terdiri dari lemak dan zat-zat lainnya. Sebum ini memiliki beberapa fungsi penting bagi kulit dan rambut. Yang pertama, melindungi kulit, menjaga kelembapan kulit, dan juga melindungi rambut. Maka dari itu, kita tidak terlalu dianjurkan mencuci muka dengan sabun itu terlalu sering karena akan mengurangi produksi dari sebum. Nah, apabila wajah, kulit, rambut kita itu kekurangan sebum, itu bisa menyebabkan kulit dan rambut kita tuh bisa menjadi sangat kering. Jadi bisa terkelupas, rambut kita mudah patah, rontok, atau bahkan rentan terhadap iritasi dan juga infeksi. Nah, selanjutnya ke struktur berikutnya, yaitu ada telinga dan juga gambar hidung. Kenapa mereka disandingkan? Karena keduanya sama-sama memiliki kesamaan, yaitu memiliki tulang rawan atau kartilago. Nah, kartilago adalah tulang rawan, di mana dia merupakan tulang yang padat namun lebih lentur dibandingkan dengan tulang keras. Jadi kartilago ini memungkinkan telinga, hidung, dan bagian tubuh-tubuh lainnya yang memiliki kartilago ini dapat tetap berbentuk kokoh tapi tetap cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai gerakan atau tekanan serta menjalankan fungsinya. Jadi dengan kartilago, organ-organ tersebut bisa tetap memiliki bentuk yang kokoh dan pasti, namun juga tetap fleksibel dan tidak terlalu kaku seperti itu.
Lalu kita akan beranjak ke bagian perut atau abdomen. Nah, masih berhubungan dengan kartilago. Kartilago juga ditemukan di bagian-bagian pertemuan tulang rusuk. Nah, lalu kita akan berfokus pada bagian abdomen atau perut ini. Kalau kita membicarakan abdomen atau bagian perut, pastilah kita akan identik dengan yang namanya abs atau ABS yang biasanya kita bisa temui di orang-orang yang suka berolahraga. Nah, bagian tersebut kita kenal sebagai musculus rectus abdominus yang merupakan salah satu otot utama pada dinding abdomen perut atau pada dinding abdomen yang memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh. Nah, salah satunya yaitu melindungi organ-organ di bawahnya. Nah, abdomen sendiri seperti pada gambar nih dibagi lagi menjadi beberapa regio. Pembagiannya bisa seperti pada gambar itu menjadi 9 kuadran atau 9 regio. Regio pertama itu bisa kita lihat di bagian tengah, itu dimulai dari paling atas ada epigastrik, lalu umbilikal serta paling bawah ada hipogastrik. Nah, lalu kita lihat di sisi kanan dan sisi kiri, itu perbedaannya hanya di letaknya, namun namanya tetap sama. Paling atas ada hipokondriak, lalu disusul di bawahnya ada lumbar, dan paling bawah itu iliak. Jadi iliak kanan, iliak kiri, hipokondriak kanan, hipokondriak kiri, atau juga lumbar kanan dan juga lumbar kiri, seperti itu. Nah, pembagian region ini, pembagian regio atau kuadran ini sebenarnya apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu agar memudahkan dalam mengidentifikasi gangguan atau penyakit. Jadi ketika kita mengetahui letak pasti dari rasa ketidaknyamanan atau ketidaknormalan yang muncul, kita akan lebih mudah nih mengobservasi organ mana yang mengalami gangguan. Jadi kalau kita bisa lihat regio atau kuadran pembagian tadi dari luar abdomennya, maka kita bisa tahu nih organ yang mana di bawahnya. Jadi bisa lebih mudah mengobservasi penyakit yang diderita oleh pasien nantinya. Seperti itu. Lalu kita beralih ke jantung. Nah, jantung sendiri adalah organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, secara garis besar sendiri, jantung itu terdiri atas atrium dan ventricle. Ada atrium kanan yang tugasnya menerima darah dari tubuh melalui 2 pembuluh darah besar, yaitu vena cava superior dan juga inferior. Nah, lalu darah tadi akan dipompa ke ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ini akan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk proses oksigenasi di paru-paru. Lalu ada ruangan lainnya yaitu atrium kiri. Atrium kiri ini tugasnya menerima darah dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis lalu dipompa ke ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri bertugas untuk memompa darah yang kaya oksigen tadi ke seluruh tubuh melalui aorta yang merupakan pembuluh darah terbesar di dalam tubuh. Nah, juga fakta uniknya bahwa ventrikel kiri ini adalah ruang atau ruangan yang paling kuat serta tebal di dalam jantung kita. Nah, setelah kita membicarakan tentang rambut yang kita bisa temukan di kepala, wajah, ketiak, kemaluan, lalu kita membicarakan mengenai tulang rawan di hidung, telinga, lalu membicarakan abdomen, hingga membicarakan jantung, maka kita sampai di bagian membicarakan tentang perbedaan struktur tubuh pada laki-laki dan perempuan. Kita tahu sangat mudah untuk membedakan perempuan dan laki-laki, bahkan dengan hanya melihat struktur tubuhnya. Struktur yang seperti apa sih? Yang pertama di bagian kepala. Di bagian kepala kita bisa lihat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki beberapa fitur wajah yang berbeda. Yang pertama yang paling bisa dilihat adalah pada bagian dahi laki-laki yang terlihat lebih menonjol daripada perempuan. Lalu juga laki-laki ini mempunyai rahang yang lebih tegas serta tumbuhnya rambut pada wajah yang lebih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan pada wanita. Nah, kalau di bagian kepala atau kita bisa lihat dari wajah, itu tadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya itu ke tubuh bagian atas. Apabila pria
ini memiliki bagian tubuh atas yaitu punggungnya, bahunya, serta dadanya itu lebih besar dan lebih lebar apabila dibandingkan dengan perempuan. Tapi wanita atau perempuan itu juga memiliki panggul yang lebih besar serta payudara yang lebih berbentuk dibandingkan laki-laki. Jadi kalau di bagian atas itu yang terlihatnya. Nah, kalau di bagian kepala dan tubuh bagian atas itu adalah hal-hal yang bisa dilihat hanya dengan mata dan terbuka. Ada juga yang bisa kita lihat menuju ke organnya, yaitu pada bagian sistem reproduksi dan sistem ekskresinya. Ternyata pada laki-laki dan perempuan sistemnya tentunya akan berbeda, mulai dari organnya, lalu cara bekerjanya, anatominya, fisiologinya, itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yaitu pada laki-laki sistem reproduksinya itu terdiri dari organ-organ seperti pada gambar ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada penis, dan fungsinya itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, jika perempuan pada gambar pun sudah berbeda. Organ-organnya itu ada ovarium, tuba falopi, uterus, vagina. Yang fungsinya ini, kalau pada laki-laki itu sperma, maka pada perempuan yang dihasilkan adalah ovum. Dan hormonnya pun juga berbeda, yang dihasilkannya itu estrogen serta progesteron. Nah, selain sistem reproduksinya, sistem ekskresinya pun berbeda. Salah satunya pada organnya. Kalau laki-laki, uretranya pada ekskresi yang dibicarakan pada hal ini adalah urin, maka uretranya itu lebih panjang dan memiliki fungsi selain mengeluarkan urin juga bisa menjadi tempat pengeluaran sperma selama ejakulasi pada laki-laki. Nah, sedangkan perempuan itu uretranya lebih pendek dan fungsinya hanya satu, yaitu untuk mengeluarkan urin saja. Seperti itu. Dan teman-teman, setelah membicarakan tentang anatomi permukaan hingga mengenai perbedaan struktur tubuh dan juga perbedaan sistem reproduksi dan juga ekskresi pada laki-laki dan perempuan, kesimpulan dan pesan dari mempelajari ini adalah agar kita menyadari bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendesain, sudah merancang makhluknya sedemikian dan sesempurna mungkin, sehingga hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin secara hilap kita kadang anggap remeh sebenarnya memiliki fungsi dan juga cara kerja yang sangat luar biasa kompleks. Dan dengan hal-hal kecil itu apabila tidak ada mungkin akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempelajari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga bisa menambah rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Dari saya itu saja, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dalam penyampaian materi ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.